Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus. Allah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan. Berarti dia memang Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Mana buktinya itu untuk orang jahat? Baca nomor 40-nya. Nih, 40 nih. Surat apa itu? Surat apa itu? KPR bang, KPR. Tuh. KPR 2 tuh. Dan dengan banyak perkataan lain, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Yesus itu dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Kalianlah ini. Kalian tidak puas dengan satu Tuhan. Sudah ada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang diperkenalkan, yang disembah oleh Yesus. Itu sebelum Yesus turun ke bumi, Tuhan pencipta itu sudah ada. Dan Yesus turun ke bumi mengajarkan bangsa Israel untuk menyembah kepada Tuhan yang sudah ada itu, yaitu Elohim. Tidak ada Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Tetapi karena orang-orang jahat yang menolak Yesus, orang-orang jahat yang ingin membunuh Yesus, Tuhan murka kepada mereka. Maka dikutulah mereka sehingga Yesus ini dilantik oleh Tuhan yang benar menjadi Tuhan-Tuhanan bagi orang jahat. Sebagai hukuman bagi mereka, sebagaimana Al-Quran menjelaskan surah Al-A'raf ayat 27 dan 30, Tuhan menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat, karena mereka tidak beriman, karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Kalianlah korbannya. Kalian itu mengikuti ajaran orang-orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, yaitu orang Farisi. Sedangkan Paulus adalah orang Farisi. Farisi inilah yang mendirikan agama kalian Kristen. Kalian pengikutnya. Sementara Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Jadi saudara-saudara kami Katolik, Kristen, Pentakosta itu adalah penghuni neraka kekal. Makanya Yesus mengusir kalian. Anda boleh tertawa, silakan. Apa yang bisa menyebabkan Anda masuk surga kira-kira? Dalam perilaku keagamaan Anda, apa yang bisa membuat Anda masuk surga? Dengan menyembah Tuhan lantikan, apa bisa masuk surga? Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah Yesus, apa bisa masuk surga? Oh, nggak bisa dong. Silakan. Masalah masuk surga itu tergantung, bukan agamanya yang membawa menjadikan orang. Oh, no. Yesus mengatakan agama yang memasukkan kita surga. Matius 5 nomor 20, apa kata Yesus? Apa kata Yesus, Bang? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan bisa masuk surga. Itu kata Yesus. Matius 5 nomor 20. Dengar dulu. Abang tafsiran abang itu per ayat satu. Kamu copot satu ayat dalam Alkitab dan Anda tafsirkan semau Anda. Bung, dan kalau saya sudah baca Bible. Dengar dulu. Yang maksud saya, yang pandangan saya, Anda itu ambil satu ayat itu dan menafsirkan secara brutal. Karena begini ya, ayat Alkitab itu yang harus ditafsirkan itu, kenapa kami setiap beribadah itu harus baca itu satu dari kopi itu sampai selesai? Karena ada makna kait mengait di situ. Ada makna di situ. Jadi karena apa ya? Alkitab atau nats yang ada itu multi tafsir.
Gaya bahasa personifikasi itu munculnya di situ. Jadi Anda mengakui multitafsir, ya sudah, berarti sudah benar saya. Sekarang permasalahannya di mana data Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Pentakosta ada jaminan surga dari Kristen, dari Yesus. Tunjukkan data satu aja. Aku beli kalau ada. Tunjukkan satu. sekarang begini. Mana dalilnya? Tunjukkan dulu. Tapi kalau saya kasih dalil Kristen dijamin neraka oleh Yesus, saya kasih dalil. Anda butuh berapa dalil? Saya kasih. Satu karung pun saya kasih dalilnya. Permisi bang. Bang, Jangan pergi dulu. Sini aja. Juma, Ya. saya izin turun dulu ya. Mau pinjar. Mau pinjar pulang kerja ini. Oh, iya. Oke, hati-hati. Oke ya bang. Makasih bang penjelasannya bang. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini Bu Eni ini sudah mau menangis padahal baru-baru makan dia. Lanjut. Silakan. Saya minta satu dalil. Ada nggak jaminan keselamatan surga bagi orang-orang di luar Yahudi? Silakan. Banyak ayat yang mengatakan sedemikian. Tapi Bang Juma, sekalipun saya kasih ayat itu, dan Bang Juma 100% tidak akan percaya. Saya akan percaya kalau ada. Kalau ada saya akan percaya. Tunjukkan. Banyak, tidak akan. Hampir Satu aja. Satu aja. Saya beli kalau ada. Pernah Yesus seperti apa? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Akulah jalan dari kebenaran hidup. Yang siapa tidak melihat, dia tahu itu. Pernah baca itu? Tahu. Sekarang Yesus jalan kemana? Ke sinagoge atau ke gereja? Itu kan ngawur kamu. Loh. Percuma kalau kita bahas tentang ayat. Akulah jalan. Siapa yang mengikuti jalanku akan sampai kepada Bapa. Jalan yang aku lalui menuju sinagoge bukan ke gereja, Bu. Jalan yang aku lalui tidak makan babi. Jalan yang aku lalui adalah sujud dalam beribadah. Jalan yang aku lalui adalah bersunat. Jalan yang aku lalui adalah puasa. Jalan yang aku lalui adalah bertauhid, mengesahkan Tuhan. Yesus tidak pernah memberikan jalan untuk menjadi Pentakosta, menjadi Katolik, menjadi Kristen. Di mana Yesus menunjukkan jalan-jalan seperti itu? Ada. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ini dengan sendiri terbukti kan, sekalipun kita kasih ayat sekarang tidak akan percaya. Bagaimana bisa dipercaya? Yesus jalannya kemana, Bang? Jalannya kemana? Ke sinagoge atau ke gereja? Jawab dulu. Yesus ke sinagoge atau ke gereja? Jawab. Akulah jalan, kata Yesus. Oke. Loh, kenapa jadi kayak gitu, Abang? Saya kan bertanya. Akulah jalan. Aku jalan kemana? Ke sinagoge. Jalan yang ditunjukkan Yesus ke sinagoge atau ke gereja? Pusing kan? Makanya aku bilang kalau ada ayat jaminan keselamatan untuk Kristen dari Yesus, aku beli, abangku, aku beli kalau ada. Hei, akulah jalan, aku jalan yang ditempuh Yesus ke sinagoge, jalan yang Anda tempuh ke gereja. Mana ada jalannya sama? Alamak, Udah kasih ayat malah ngawur lagi. saya tidak ngawur, justru saya minta pertanggungjawabannya. Anda ketika mengatakan Yesus itu jalan, Yesus jalan, Yesus kebenaran, Yesus hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Yesus kalau tidak melalui Yesus. Yesus yang dilalui Yesus adalah sinagoge hari Sabtu. Ada Yesus ke gereja hari Minggu? Ada, Bang. Ada nggak, abangku? Saya tidak nafsir, saya sedang bertanya. Ada nggak Yesus menunjukkan jalan hari Minggu ke gereja? Jawab.
Sederhana pertanyaan saya, Abang. Ada nggak Yesus menunjukkan jalan sebagai juru selamat? Dia menunjukkan jemaatnya untuk ke gereja di hari Minggu. Ada? Nah, dengar dulu. Dengar ya. Oke, saya dengar. Tafsiran Bang Juma. Kok saya jadi menafsir? Saya tidak menafsir. Dengar dulu. Pandangan Anda tentang jalan itu kan? Jalan ke sinagoga kan? Yes. Maksud tujuan dari perkataan itu ikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya betul. Perilaku Yesus. Betul. Itulah. Hah. Apa yang Yesus lakukan di hari Sabtu? Apa yang Yesus lakukan di hari Sabtu? Ke gereja atau ke sinagoge? Jalan itu adalah Yesus sendiri. Iya, lebih benar lagi kalau Yesus itu jalan itu sendiri. Yesus sebagai jalan ke gereja atau ke sinagoge? Pukul jidat. Ayo. Itu siapa? Yesus itu ke sinagoge atau ke gereja? Yang sinagoga dan gereja itu siapa yang katakan seperti itu? Sinagoge tempatnya orang berkumpul, orang-orang yang bersunat, melepaskan alas kaki ketika mereka masuk. Hei, Yesaya 50 nomor 2, haram hukumnya orang yang tidak orang yang tidak bersunat, pemakan anjing masuk ke sinagoge. Yehezkiel 66 nomor 9. Catat itu. Yehezkiel 44 nomor 9. Catat itu. Sedangkan di gereja tempatnya berkumpul pemakan babi, pemakan anjing yang tidak bersunat, penyembah orang. Beda dengan sinagoge. Iblis, dengar dulu. Yang maksud kamu paham maksud saya tadi enggak? Paham maksud saya tadi enggak? Paham? Nah terus? Ya, saya sudah menjelaskan. Kenapa lari? Ya kan Anda bertanya tentang apa itu sinagoge, apa itu gereja. Saya jelaskan, gereja tempatnya orang berkumpul menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Sinagoge adalah pencipta alam semesta, termasuk menciptakan yang keluar dari kuburan. Beda. Sinagoge tempatnya orang yang kudus, sedangkan gereja tempatnya orang tame, orang najis, pemakan makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Kok Anda tertawa? Aku lagi serius, ingin menyelamatkan saudara. Apa geleng-geleng kosong? Yesus pekerjaannya apa? Ke sinagoge atau ke gereja? Jawab dulu. Saya tidak akan percaya Anda. Enggak, saya bertanya. Yesus ke gereja atau ke sinagoge? Itu maksud dari apa itu? Rumah tempat beribadah. Yesus karena ke sinagoge atau ke gereja? Dengar, yang tadi bahasan pertama itu apa? Jalan kan? Jalan. Yesus itu jalan. Anda ngerti jalan nggak? Jalan itu apa? Ke situ. Jalan itu ke apa? situ. Ya, saya tanya, jalan itu apa? Disitulah kehidupanmu menafsirkan. Oke, saya minta Anda jelaskan, jalan itu apa? Jalan itu maksudnya gini. Oke, ingat. Kalau begitu enak itu. Ya. Maksud tujuan dari ayat itu apa ya? Membawa Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Nah, saya tanya, jalan menurut Yesus itu apa, Bang? Jalan itu metode kan? Cara. Metode, cara, sistem. Metode, cara, jalan, sistem. Jalan itu jalan artinya apa? Jalan itu adalah metode, cara. Terus lanjut. Cara yang ditunjukkan Yesus untuk sampai kepada Bapa. Ibadah di gereja atau di sinagoge?
Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus itu dengan cara ajaran dia, Ya, ajarannya ke sinagogi Ya. atau ke gereja? membunuh, tidak boleh membunuh. Aduh, parah. Yesus mengajarkan jalan. Jalan apa yang Yesus ajarkan abangku? Ke sinagoge atau ke gereja? Biar kita paham nih, Kristen ini dari mana asalnya. Tiba-tiba muncul pakai nama Yesus, tapi nggak nyambung dengan Yesus. Ya sudah, itu selesai. Saya tidak mentafsir, saya membantah Anda. Anda yang mentafsirkan jalan itu. Jalan itu metode, akulah jalan. Akulah kebenaran itu. Akulah hidup. Barang siapa yang mengikuti jalanku, barang siapa yang mengikuti kebenaran yang aku tunjukkan, akan memperoleh hidup menuju kepada Bapa. Oke? Aku ibadah hari apa? Minggu atau Sabtu? Ada hubungan yang ibadah. Kan Yesus jalan, Bang. Siapa yang mengikuti Yesus? Di dalam Yohanes 12, Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan apa pekerjaanku? Aku hari Sabtu ke sinagoge. Yang percaya dengan pekerjaanku itu akan melakukan pekerjaan yang sama. Maka mereka yang percaya kemana? Ke gereja? Kan mustahil. Percaya ya ke sinagoge. Yesus kapan-kapannya ke gereja. Ayo teman-teman, silakan. Ibu Heni mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Halo Ibu Heni. Buka mikrofonnya Ibu. Ibu masih makan, nanti dulu. Oh, oke. Baik teman-teman yang lain. Saudara-saudara kami Kristen yang kami kasihi, silakan. Iya, kami tunggu. Makan aja dulu Ibu. Silakan yang lain. Kita dengarkan ini seorang pendeta ya. Saudara Puhun. Ya, buka kameranya, saudaraku. Bagaimana kalau nggak buka kamera? Gimana kira-kira? Buka aja, aku pengen lihat itu simbol kutuk yang menggantung di leher. Ayolah Bang. Gitu dong. Itu simbol kutuk itu simbol kutuk. Bagi kami itu simbol kemenangan. Dan Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Dalil Bang. Dalil yang mengatakan itu. Dalil. Ulangan 21 nomor 2223. Jikalau kau menghukum, jikalau ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan Elohim, tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Jadi lambang kutuk kok digantung di leher? Bangga kali abangku ini. bagus nih Bang. Itu juga besar Bang, itu besar ada besar. Iya, mau besar mau apapun itu lambang kutuk abang, lambang kutuk. Anda baca Matius 23. Matius 23 nomor 32 sampai 36.
salib ada dua itu maknanya. Satu hubungan horizontal, vertikal. Ya, hubungan Saya sudah menjelaskan, mending tiang listrik, Bang. ya. Itu lebih bermanfaat. Bagi abang, bagi kami itu tiang kali maknanya. Tiang listrik, abangku, kalau orang naik itu langsung menuju ke Tuhan, innalillah. Tapi kalau nyamping begini, itu ke rumah-rumah, bisa internet orang, bisa cas HP. Itu lebih bermanfaat daripada yang itu yang Anda gantung di leher itu. Apa itu? Maaf nih, saya berdasarkan dalil, salib itu tempat orang yang dikutuk Tuhan, betul atau tidak? Jawab dulu. Salib itu tempat yang dikutuk, tempat hukuman orang yang dikutuk Tuhan, betul? Bagi pandangan abang, Ulangan 21, 22, 23. Salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. iya. Nah, berarti salib itu menurut Tuhan di dalam PL itu tempat hukuman untuk orang yang dikutuk, bukan? Maknanya itu ya bang, maknanya. Oh, makna. Jangan makna nanti. Jangan bilang makna, nanti dihantam sama teman kita Ahi Yasser. Ini tidak suka orang bermakna-makna dia. Tapi kalau dia yang tafsir boleh. Kalau kita nggak boleh. Yang tadi lah, kenapa tidak hari Jumat? Hari Jumat dia kami ke gereja. Apa hubungannya? Nah, Islam tidak mengaku dan Islam tidak mengambil kitabnya Yahudi menempelkan di atas kitabnya kami. Enggak seperti kalian, ini kitabnya Yahudi, ini kitab kalian, kalian tempel begini. Di sini mengajarkan hari Sabtu, kalian praktekkan hari Minggu. Kalau di Al-Quran ini Al-Quran tidak menempel kitabnya Yahudi. Ini syariat, ini hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada seluruh umat manusia, bukan kepada Yahudi. Yang berbeda dengan kitab kalian mengambil kitabnya Yahudi. dengarkanlah. Kenapa gereja mula-mula itu berkumpul mereka pada waktu hari Minggu? Itu adalah terjadinya pada hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus itu jatuh pada hari Minggu. Salah. Bukan Roh Kudus yang datang. Pandangan abang, itu Bukan Roh jatuhnya pada Kudus. hari Minggu. Abangku, Jadi boleh. Roh Kudus itu menyertai mereka. Oke, boleh pinjam mulutnya abang bacakan Matius 27 nomor 62 sampai 66. Pinjam mulutnya dulu biar yang lain dengar. Silakan. Kenapa kok abang yang membuat apanya kan gitu? Kita juga ada juga di sini kan gitu. Abang baca aja dulu. Apakah betul yang datang pada saat Pentakosta itu Roh Kudus atau baca aja dulu, Bang? Ya kalau menurut pemahaman abang nanti Roh Kudus dibilang abangnya. Bukan Abang tidak pemahaman percaya, saya. Bang. Bukan Kami orang pemahaman percaya. saya. Bukan pemahaman saya. Ya, Tapi gitu. di dalil yang mengatakan itu, pinjam mulutnya bentar, baca dulu itu. Matius 27 62 sampai 66. Gitu. Di Al-Quran lah bukan, biar percaya saya. Kenapa di Al-Quran, abangku? Kalau di Alkitabnya banyak sih Alkitab. Kalau Al-Quran tidak mungkin Anda percaya. Saya malah percaya yang ada di Bible. Malah Anda yang nggak percaya yang ada di Bible. Tapi kalau Coba, abang ini lulusan teologi, sarjana teologi. Baca Matius 27 62 sampai 66. Pinjam mulutnya bentar. Bacakan dulu, kita pingin dengar. Silakan. apanya? Itunya. Berapanya? Apanya? Itunya. Bisa perasul berapa? Kok bisa para rasul pula? Apanya tadi gue bilang? Matius 27. Abang ini ya. Nomor 62, satu perikop 62 sampai 66.
Oke. Dibaca yang keras bang. Kalau perlu tetangga 40 rumah dengar. Silakan. Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepada kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Itu termasuk kamu bang di sana. Dan mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat termasuk kamu. Itu sewaktu hidupnya berkata sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih dulu akibat daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga begitu, pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ada apa di sana rupanya bang? Menurut ahli Taurat, kebangkitan hari ketiga itu penyesatan atau bukan? Menurut ahli Taurat ya, Taurat, ahli Farisi itu sama kayak abang lah ini kalau Saya ulang yang berlawanan dengan kehadiran Yesus. Saya ulang pertanyaannya. Menurut ahli Taurat, Ya, kebangkitan itu penyesatan yang lebih sesat daripada penyesatan pertama yang dilakukan iblis di Eden atau tidak? Menurut ahli Taurat. udah abang sangkut pautkan lagi ke Taman Eden. Nah, gimana lagi? Penyesatan pertama. Kan di situ dikatakan, bila mana dia sampai dicuri oleh muridnya dan mengatakan bahwa dia si penyesat ini telah bangkit, maka akan terjadi penyesatan yang lebih sesat daripada penyesatan yang pertama. Saat itu Jadi kebangkitan Yesus yang menurut ahli Taurat, menurut ahli Taurat, kebangkitan adalah penyesatan yang lebih sesat daripada penyesatan yang pertama. Dia adalah penyesatan yang terakhir. Ada penyesatan pertama, ada penyesatan terakhir. Penyesatan terakhir adalah bangkitnya Yesus dari kubur pada hari ketiga. Baca yang tadi. Ulang kalau perlu. Diulang kalau perlu. Ulang. Sekarang saya mau percaya yang mana? Ahli Taurat atau Kristen? Kristen. Enggak mungkin. Ora iso. Enggak mungkin. Nggak mungkin saya percaya itu. Itu termasuk penyesat pada zaman dahulu. Penyesat. Kalau ahli Taurat penyesat, bagaimana Kristen? Dan kebanyakan mereka lah yang mau Nggak bisa. menyalibkan Yesus itu. Kan? Ahli Taurat aja sesat, apalagi Kristen. Ahli Taurat aja penyesat, apalagi Kristen. Coba Anda baca dalil tadi, tidak ada satupun. Pola berpikir abang itu yang saya maksud ini. Ya Allah ya, saudara. Bagaimana ceritanya? Kami umat Islam bisa menerima kebenaran dari kalian, sementara ajaran kalian dari ahli Taurat. Sedangkan ahli Taurat adalah orang yang dikecam oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan pengikut ahli Taurat, pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Matius 23 nomor 15. Siapa pengikut ahli Taurat hari ini? Islam atau Kristen? Kristen 2 kali lebih jahat dan mereka adalah penghuni neraka. Bukan kata saya, itu kata Yesus. Kenapa, dari mana abang simpulkan itu ahli Taurat pengikut apa itu kembali ke Kristus? Ya, lalu Kristen ini dari mana rupanya? Ahli nujum atau dari ahli Taurat? Kristen ini? Kristen itu kan pengikut ahli santet. Nah,
Tidak ada Kristen pada saat Yesus hidup, tidak ada Kristen di sana. Nggak ada orang Roma, nggak ada orang Yunani menjadi jemaat Yesus. Bagaimana pun abang buat ini sekarang yang artinya dikotak-atik oleh abang ini firman Tuhan itu Bukan diotak-atik, bang. diluruskan. Babat semakin merambat, dibabat semakin merambat. Penyesatan Artinya, itu memang nggak bisa habis. Abangku. Bawa orang Kristen itu ke Islam, menurut abang ya? Oh, enggak, minimal kalian menyadari. Terluas dia menjamur. Memang Yesus memang mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Bukan Jadi kalau Anda makin merambat kemana-mana, ya memang sudah dinubuatkan begitu. Ajaran yang benar kau anggap salah. Ajaran yang salah kau anggap benar. Oke, baik. Saya minta kepada Anda pertanggungjawaban kalimat terakhir. Kristen ini berasal dari ahli Taurat atau berasal dari ahli halu? Ahli nujum. Bukan dari ahli Taurat. Lalu dari mana? Lalu dari mana? Orang percaya ya, kalau kami orang Kristen di Tanah Batak ini pada awalnya dibawa oleh ajaran yang dibawakan oleh Mensen. Seperti itu. Nah, sekarang mereka menerima ajaran dari mana? Selepas dari Yesus, siapa yang mengajarkan ajaran Yesus keluar dari Bani Israel? Galatia 1:15. Yang membawa dari sana adalah waktu itu Nomensen ke Tanah Batak, itu yang pertama sekali. Sebelum itu, Paman, dari Yesus dulu, habis dari Yesus. Karena ini iman Nomensen dibawa dari luar negeri sana kan gitu, dibawa ke Tanah Batak. Dari mana dia dapatkan ujungnya di mana? Muaranya di mana? Kita pelajari dulu Nomensen orang mana kan gitu. Nomensen orang mana? Belanda kah atau orang Jerman? Kenapa bukan orang Yahudi? Kalau Kristen Orang ajaran Jerman benar, dia, orang Jerman Kristen, dia. kenapa Kalau bukan memang orang Yahudi? Berarti agama Anda berasal dari sana gitu? Dari Jerman? Dialah yang membawakan sama kayak abang, dari orang Arab, dari Arab Saudi, siapa yang Arab, membawa? Nabi Muhammad Arab. Nabi Muhammad Arab. Yesus orang Yahudi. Kenapa orang Jerman yang datang ngajarin Anda? Kita kan abang Muhammad itu dari orang Arab, kami Yesus Kristus dari bangsa Israel gitu. Terus kenapa orang Jerman yang datang mengajarkan agama Anda? Kenapa orang Jerman? Orang Jerman juga sudah orang percaya. Dari mana dia dapat? Dari mana dia dapat? Ya lewat pemberitaan Injil yang dibawakan oleh. Berarti dari ahli Taurat kan? Bukan dari alat Taurat. Dari mana? Dari mana kalau bukan dari Taurat? Dari mana? Masa kok nggak yakin kami sama keyakinan kami, Bang? Enggak, saya tanya, dari mana Kristen ini? Bukan dari ahli Taurat? Bukan. Dari Jerman? Ya bisa juga. Ya udah, hancur sudah. Dari... Hancur, kosong gereja. 10 tahun lagi Kristen Indonesia punah. Makin mayoritas. Nggak bisa, karena mereka sudah mendengarkan dari saudara yang adalah seorang pastor, seorang lulusan teologi, mengatakan bahwa ternyata Kristen bukan dari ahli Taurat. Selesai. Mayoritas, karena bukan kami yang berperang, Tuhan itu sendiri yang berperang. Enggak, 350 tahun agama Anda dibawa melalui penjajah, tapi tetap minoritas. Kenapa? Karena orang Indonesia berakal sehat. Yang tidak berakal itu adalah yang mau bebas hidup di dunia tanpa aturan Tuhan. Dia mau menerima agama Anda. Muhammad juga enggak orang penjajah menurut abang dari Arab Saudi sana. Oh, itu sudah dinubuatkan abangku. Waduh, bagi kami enggak. Enggak. Ulangan 18:18. Tuhan mengatakan, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yaitu Yesus Kristus. Kalau begitu, di mana Yesus melakukan? Di mana Yesus melakukan hal penaklukan wilayah bersama dengan ajaran Nabi Musa? Di mana Yesus melakukan itu? Malah Yesus yang ditaklukkan, abang. Siapa yang menaklukkan? Tentara Romawi, abangku. Musa menaklukkan ketika diperintahkan bunuhlah. Musa menerima perintah itu. Yesus malah dibunuh. Mana ada perjumpaan Musa dengan Yesus di kitab perjanjian lama dengan perjanjian baru? Tadi Anda mengatakan ketika saya bacakan, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nabi mana itu yang Anda maksud? Yang sama seperti Nabi Musa? Nabi Musa. Minum dulu, minum.
Minum dulu, minum. Ada ini. Minum dulu, minum. Abang tersesat. Minum. Tersesat juga, saya juga ikut tersesat nantinya. Oh, enggak dong. Saya di sini sebagai pembawa peringatan aja. Saya tidak butuh apa-apa dari abang. Saya cuma butuh. Artinya seperti Saya ini, hanya Abang. pembawa peringatan Artinya aja. abang mengajarkan orang menjadi selamat gitu. Benar-benar ajaran abang itu menjadi selamat orang. Ini enggak. Jadi abang bawa mereka ke arah yang salah. Kemana arah? Ketika aku mengajarkan kalian Yesus itu utusan Tuhan, apakah itu salah? Kalau utusan itu ada juga yang mendukung kita. Salah nggak itu? Ya, salah nggak itu? Enggak salah. Enggak salah. Tapi ketika diajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, salah nggak itu? Bagaimana? Apa? Tapi ketika saudara Kristen mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, pencipta langit dan bumi itu sendiri, itu salah atau benar? Ada diajarkan seperti itu? Ya, Kristen yang mengajarkan itu kan? Nggak ada. Jadi Yesus ini siapa? Bukan Tuhan. Tuhan. Pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi, benar juga. Nah, itulah makanya aku bilang kesesatan kalian itu di situ. Jadi seperti ini. Kalian ingin iblis menyamai Tuhan dalam nama Yesus. Kan udah kubaca tadi, saudara sendiri yang membaca bahwa pengajaran tentang kebangkitan itu adalah penyesatan terakhir yang lebih dahsyat penyesatannya daripada penyesatan pertama. Apa penyesatan terakhir yang lebih dahsyat dari penyesatan pertama? Ketika Adam jatuh, Adam cuman disesatkan melanggar perintah Tuhan. Tapi Adam tidak menyembah iblis. Tapi penyesatan terakhir, Anda menyembah iblis. Dengan kebangkitan itu, dengan bangkitnya Yesus, itulah bukti dia Tuhan. Maka kalian berbondong-bondong menyembah makhluk yang keluar dari tanah ini, yang keluar dari kubur. Itulah penyesatan yang lebih dahsyat dari penyesatan pertama. Kata ahli Taurat, bukan kata saya. Anda yang baca dalilnya, bukan saya yang baca. Jangan sombong dengan kebenaran, abangku. Itu Bible. Kalau Bible aja Anda tolak, bagaimana Tuhan? Bible yang Anda baca, yang Anda lihat, yang Anda genggam aja, Anda nggak percaya. Bagaimana Tuhan yang Anda tidak lihat? Bagaimana Anda bisa percaya Tuhan? Jadi sekarang seperti ini. Kita lihat dulu kembali abang. Kalau menurut abang, apakah orang Kristen itu menurut abang masuk surga atau neraka gitu? Neraka, jadi bahan bakar api neraka, kekal untuk selama-lamanya. Dari situ aja sudah saya simpulkan bahwa abang itu sudah tersesat dengan ajaran kami. Yesus yang mengatakan itu, abangku, bukan aku. Aku hanya menyampaikan, saya perpanjangan mulut, Yesus. Atau tidak, itu tidak bisa manusia yang menentukan. Yesus yang mengatakan itu. Tidak bisa menentukan dia masuk surga atau tidak. Yesus yang menentukan itu, Yesus yang mengajarkan itu, yang mengatakan itu Yesus. Aku hanya perpanjangan mulutnya doang. Matius 23 nomor 15. Anda bisa lolos dari sana enggak? Apa bunyinya situ bang? Isi bahasa dulu. Tetet. Nah, itu bunyinya. Abang inilah. Di situ dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Sabar dulu. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Muncul pertanyaan, siapa pengikut orang Farisi ini? Islam atau Kristen? Islam. Nabi Muhammad orang Farisi? Atau Paulus yang orang Farisi? Di mana dalilnya Nabi Muhammad orang Farisi? Di mana? Dari segi ajarannya bisa kita. Ajarannya ya kan?
Tidak boleh begitu. Filipi 3, abangku. Filipi 3 nomor 5. Aku Paulus dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Tapi Sunat begini, Paula Bang. Hadi ke-8. Begini bang, abang buat seperti ini aja. Loncat Yang pula ke Nabi Muhammad. belakangmu mudah marah. Ini yang perlu kita jaga bang. Jangan asal ucap gitu. Aduh, kalau kami ini nggak ada kayak gitu sifat kami bang. Yang artinya Kenapa bang ini? Kenapa? abang Omar ambil yang Kristen. Kami nggak mau yang artinya nuntut. Kan dalil abangku, dalil. KPR 1126, setahun lamanya Paulus tinggal di Antioquia. Di sanalah mula-mula murid-murid itu disebut Kristen. Apa kata itu bang? Kisah para rasul, kisah para apostolos. KPR, Nggak ada kurung. sebutannya seperti itu bang KPR. Nggak ada kis. Boleh kis. Ya, Itu kis, yang oke. kis. Kis, Singkatannya. Kisah para rasul. Ya, udah kis. Oh, abang ini perlunya diajarin tapi mengajarin abang. Cuman ini bang. KPR, kisah para rasul, kis. Apa itu? Itu Kisah Kapernaum. itik, kisah itik Kapernaum. sinting. Kisah istri sinting. KPR, kisah para rasul, lebih masuk. Alah, abang ini lah. Kalau aku debat aja tanpa data dulu bangnya artinya tanpa data. Apa lagi pakai data? Hai, masalah generasi. Hancur sudah. Bukan hancur. Padahal abang ini lulusan teologi. Gimana sih? Masa KPR nggak tahu? Enggak, karena enggak nyambung bang apa aku lawanku, makanya enggak enak gitu. Itu nggak nyambung pula, ada-ada aja ini. Karena abang selalu yang artinya mengangkat suatu apa itu yang artinya firman Tuhan itu setelah siap itu di awal dulu enak. Pokok bahasan kita yang abang bahas gitu enak dulu enak. Di belakangnya bang ekor abang apa ngelintir gitu. Kok saya melintir? Di belakangnya gitu. Ya. Oke. Silakan Anda baca yang tadi Matius 23 nomor 15. Silakan Anda baca. Coba. Bila mengucapnya aja salah bang. Matius 23 butir Pasal berapa? pasal Matius Pasal. yang tadi yang kusebutkan itu 23. Iya, pasal 23 ayat berapa? Bukan nomor. Butir 15. Kami gua aja nggak tahu, bang. Kok mengajar abang berkhotbah? Butir 15. Silakan. Butir 5 ada butir sampai gitu. Sampai ke berapa gitu? Itu seperti Butir 15. Silakan Anda baca Matius 23. Matius 23 ayat berapa? 15 sampai berapa? Oh, sampai 36. 36. Oke. Oke, sabar ya bangku. Ya. Aduh, ya bang ini enak kali rasanya bang membahas Kristen itu ya. Ya bang ini bang. Ini mau diselamatkan malah ngoceh. Abang ini bang. Keselamatan itu mahal, Bung. Iya, urus lah bang, urus membawakan bisa. Ngertinya dia itu jalan ke surga, urus kami. Sementara itu pakai bahasa Batak dia, teman-teman. Gak apa-apa lah. Iya kan? Matius, ulangi sekali lagi dua. Matius 23, Bang. 23 ayat 15 ya. 15 sampai. Iya, 15. Cuma 15 saja. Iya, 15. Oke.
Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu ini mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ayat ini adalah pengurutan yang salah. Alih-alih membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, para pemimpin agama saat itu justru menyesatkan pengikut baru dengan pola pikir tindakan mereka yang penuh kemunafikan. Ini boleh aja apa ini yang artinya ada kesamaannya sama abang lah. Iya. Jadi Aku bukan ahli Taurat. apa yang terjadi melatar belakangi kitab Matius 24 ayat 3 ayat 15 ini kira-kira ya? Ahli Taurat Apa yang Paulus, terjadi? orang Hah? Farisi Paulus, menjelajahi daratan Paulus, menyeberangi daratan Paulus. Ini adalah bang termasuk kesamaan Yesus Iya. Yesus terhadap Ahli Taurat dan orang Farisi. pimpinan orang Yahudi, Betul, agama Yahudi, betul. dan Sekarang ahli Taurat pada waktu itu. yes, sekarang siapa yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan dan mentobatkan orang menjadi pengikutnya, itu siapa? Dari antara banyak orang Yahudi, siapa bang? Lalu membuat sekte baru di luar Yahudi. Siapa Katolik? Iya Paulus. Siapa lagi? Pengikutnya Kristen. Orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Itu Bible bang yang menjelaskan itu. Bukan aku, Bible. Dan itu untaian ucapan Yesus yang terekam oleh penulis Matius itu.